Karena otak ini magnet, dan otak tidak bisa membedakan mana yang beneran, mana yang bohongan. Gitu. Misalkan ibu suuzon aja nih orang, nih orang mah minjem duit mulu, minjem duit beneran bu. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, hari ini sangat istimewa. Ini pertama kali saya hadir di sini dan masya Allah tetehnya gelis-gelis dan soleh-soleha, itu yang penting ya. Insya Allah semua yang hadir di sini Allah ampuni segala dosanya, Allah berikan rezeki yang berlimpah, keluarganya diberikan kesehatan, keluarganya diberikan kebahagiaan, hutang-hutangnya lunas, yang belum menikah segera diberikan jodoh, jodohnya laki-laki yang kaya raya, orang tuanya kaya juga, tanahnya banyak di Cibubur, udah tua orang tuanya, dan warisannya banyak. Tapi boleh nggak doanya seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Rasulullah itu, ibu, Rasulullah itu, ini pembuka ya. Rasulullah itu adalah seorang pemuda yang paling kaya raya di kota Mekah saat dia masih usia belia. Gitu. Kekayaannya itu hampir setengah dari kekayaan kota Mekah. Gitu. Dan pada saat itu ada sosok wanita yang bernama Siti Khadijah, itu saudagar paling kaya. Kayak kalau di Cibubur nih paling kaya bu, di Cibubur ya. Kekayaannya tuh waktu itu digambarkan sepertiga kekayaan kota Mekah gitu, atau sepertiga kawasan Cibubur dia yang punya deh gitu, kota wisata gitu. Dan Rasul pada saat itu menikah dengan Siti Khadijah ya, itu maharnya juga luar biasa. Ada yang tahu berapa maharnya? Nggak tahu ya, karena bukan ibu ya yang diiniin. Maharnya itu ada yang bilang 20 ekor unta merah atau 100 ekor unta merah, bayangkan. Ya, jadi 100 ekor unta merah Bapak Ibu. Nggak ada bapaknya, ibu ya. Nah, bapaknya ada ngumpet. Nah, oh iya itu ada. Teteh ya, teteh. Teteh siapa ini yang di depan? Teh Sari. Iya ini. Umurnya 27 ini saya tahu nih. Tapi kalau dari megang handphonenya sih 47. Udah 5 ya. Tapi masih muda, bener lah. Yang penting sehat ya Bu ya, Masya Allah ya. Itu yang penting. Kemarin saya baru kehilangan kakak ipar saya Bu. Kakak ipar saya umurnya 35 tahun. Makanya umur tuh nggak ada yang tahu. 35 tahun, bayangkan masih punya anak kelas 1 SD. Jadi kakak ipar tuh berarti istrinya kakak saya. Meninggal karena apa? Karena GERD Bu. GERD tuh apa ya bahasa Indonesianya? Lambung ya. Jadi GERD, masuk rumah sakit, paginya pingsan, besoknya lewat Bu ya. Jadi jaga kesehatan baik-baik, jaga pikirannya baik-baik, karena seringkali masalah itu berawal dari pikiran. Ini kan saya juga bisa ngeliat nih, banyak pikiran nih mukanya semua. Kecuali Teh Sari, kayaknya bahagia terus ya. Insya Allah Ibu ya, dibahagiakan suaminya dan anak-anaknya. Oke, sampai mana tadi? Bu Sari ya, Teh Sari ya, Teh Sari. Siti Khadijah. Nah, menikahnya Bu ya, itu maharnya 20 ekor unta merah, ada di riwayat yang lain 100 ekor unta merah. Nah, unta merah itu
kalau di zaman sekarang itu seperti sapi Bu, tapi bukan sekedar sapi, sapi limosin, sapinya pejabat tuh ya, sapi presiden. Miliaran sih nggak ada sih, mungkin miliaran ada ya, miliaran ada ya. Wow, iya benar-benar. Berarti coba anggaplah sekarang sapi tahun lalu berapa ibu beli di sini harga sapi biasa standar 30 juta ya, 40 juta. Kalau sapi limosin, sapinya apa Ria Ricis tuh mungkin 200 juta ya, ya ada ya 200 juta ya. Nah ibu bayangkan, anggaplah 100 juta nih, 100 juta dikali 20 berapa Bu? Ayo siapa yang cepat kalau nanti kayak 2M. Bayangin kalau 20 ekor onta merah, kalau 100 ekor onta merah berarti berapa maharnya? Banyak deh pokoknya ya, 10 miliar berarti ya, 10 miliar Bu. Bayangkan Teh Sari berapa dulu mahar nikah? Wow, 1 triliun ya, insya Allah bener. Enggak, dunia dan seisinya katanya, karena calonnya waktu itu sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sebelum menikah inilah mahar yang saya berikan untuk Teh Sari ya. Nah jadi berdoa kaya raya boleh nggak? Boleh. Berdoa yang baik-baik boleh nggak? Boleh. Lebih baik kekayaan itu ada di tangan orang-orang yang soleh dan solehah dibanding orang yang tidak mengerti agama, bener nggak? Kenapa? Karena kalau seorang kaya dia juga soleh, dia bisa memberangkatkan umroh ya, bisa bangun masjid semegah ini, bisa menyekolahkan orang, bener nggak? Mana lebih bermanfaat untuk umat ya, orang kaya yang soleh atau orang yang mungkin tidak punya apa-apa gitu? Meskipun mungkin kita tidak bisa mengukur dari kekayaan, tapi dampak manfaatnya itu lebih banyak orang kaya yang diberikan Allah kekayaan dan dia pun diberikan kesolehan sehingga hartanya menjadi manfaat Bu. Gitu. Kaya boleh nggak? Boleh Bu. Doa aja kaya, doa. Bahkan ada di surat aku lupa, ini doanya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kekayaan itu banyak. Dan kaya itu bukan hanya uang ya Bu ya. Kesehatan itu kekayaan bukan? Kaya. Bayangkan hari ini, detik ini nih, ibu-ibu, masya Allah ya, di sini ada berapa nih? 2.700 orang ini ya, berkumpul di sini, sehat semua, nggak ada yang sakit, benar nggak? Di sisi lain mungkin di rumah sakit terdekat di sini ada orang, mungkin saudara kita, tetangga, keluarga, ada yang lagi cuci darah ya Bu ya, ada yang lagi astagfirullahaladzim, ada yang lagi apa, tergeletak, ada yang mungkin saturasinya udah 60, 50. Itu kakak ipar saya hadir waktu betul-betul sakaratul mautnya Bu gitu. Itu saturasinya udah 50. Itu jantungnya Bu kalau nggak dipompa pakai manual itu udah nggak berdenyut, bayangin Bu. Itu saya ngeliat langsung bahwa, dan waktu itu kan jadi dia tidur di kaos kakinya, kemudian diselimutin Bu gitu. Nah, saya pegang selimutnya aja Bu, itu udah dingin Bu, bayangin. Itu benar loh, ternyata orang yang udah nggak ada jiwanya, soulnya lagi tuh memang terbujur kaku, dingin tuh betul, bayangin. Jadi sudah tertutup kaos kaki, tertutup selimut ya, saya cuman ini doang, itu dingin Bu. Kayak dingin apa ya, kayak ya anyep Bu. Pernah Ibu ngerasain? Enggak? Enggak. Nanti nih Ibu saya kasih buku ya, saya punya buku ya Bu, Notes from Qatar judulnya ya. Benar, nanti tolong dicatat ya Mas Aldi ya. Nih saya happy ada Teh Sari di sini. Ini ya, Teh Sari nanti kasih buku ya Bu. Sama aku sebelahnya Ibu juga mau? Boleh. Sama ini aku tuh sekalian, ini udah kemana-mana dulu nih. Sabtu ini mungkin ada yang udah dengar, aku buat event namanya Khadijah Festival ya di Tribrata Dharma Wangsa. Yang mau hadir ya, info ke Ibu ya, Ibu panitia ya. Nanti kami berikan tiketnya Bu, gratis, yang daily pass ya. Jadi 1 hari penuh, insya Allah
Ada 5 sesi Bu, silakan hadir nanti di Tribrata Dharma Wangsa. Sesi pertama itu insya Allah Ustadz Subhan Bawazir, itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Kalau mau lihat IG-nya Khadijah Festival, tanpa H ya, KHADIJA Festival, itu di situ. Jadi sesi 1 Ustadz Subhan Bawazir, sesi kedua itu kajian parenting. Nah ini bagus nih buat ibu-ibu ya, insya Allah bersama Ustazah Eli Risman. Kemudian Alisa Subandono, tahu Ibu Alisa Subandono? Seangkatan Teh Sari. Yang satu lagi Sheila Taradia ya. Kemudian yang ketiga ini talk show Heart to Heart bersama Dewi Sandra ya. Yang keempat ini Ustazah Kotrunada sesi sore. Nah yang kelima ini sesi terakhir habis maghrib itu trunk show Bu. Trunk show itu fashion show, tahu ya, jadi jalan gitu ya. Tapi yang syar'i nanti insya Allah, nanti yang hadir ada si Sesa ya, ada kemudian Vanilla Hijab buat yang masih muda-mudanya dan beberapa yang lainnya ya. Jadi silakan hari Sabtu ini 5 Oktober ya, itu berbayar tapi khusus untuk teteh-teteh muslimah ini ya, yang soleh-soleha ini saya kasih gratis 1 hari penuh full gitu ya. Nanti langsung ke panitia ya. Oke, sampai mana tadi? Sorry ya. Oke, sampai tadi ya terbujur kaku ya. Nah jadi manfaatkan apa yang Allah sampaikan, yang Allah berikan ibu. Itu kesehatan itu sangat mahal. Coba ibu tanya ke orang paling kaya atau paling kaya raya ya sekota Cibubur, yang dia sudah tergeletak, tidak punya tenaga, tidak punya apapun, maukah dia hartanya setengahnya ditukar untuk dia sehat lagi? Mau nggak kira-kira? Mau, bener mau. Sakit tuh nggak enak Bu, bener nggak enak. Ibu punya uang 100 juta nih gitu, terus ibu udah 1 minggu sakit, lemes, kaki nggak bisa gerak, napas terengal-engal ya, bawaannya udah, kepikirannya udah mau check out aja gitu ya. Coba ibu kasih 50 juta, ibu sehat lagi seperti sekarang, mau nggak? Mau Bu. Jangankan 100 juta, 1 miliar juga dikasih buat kesehatan, bener. Karena setelah meninggal Bu, apa yang dibawa? Nggak ada. Kakak ipar saya dihitung sepatunya Bu ada berapa Bu? 50. Bayangin coba, itu udah mau disedekahin semuanya, belum tasnya, belum, wah semuanya. Bener deh, ternyata kita tuh kalau udah selesai gitu ya udah nggak bawa apa-apa. Betul-betul ya selesai, game over gitu. Jadi, dan harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita sedekahkan. Ada kisah Bu ya, ini 2 pemuda di zaman Bani Israel pada saat itu, dan kisah ini pun diabadikan dalam surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ya, ibu tahu surat Al-Kahfi ya, dibaca tuh setiap hari Jumat tuh, insya Allah dari satu Jumat ke Jumat lain kalau ibu baca itu ibu diberikan cahaya. Cahaya tuh bukannya dalam arti letterlock gitu ya Bu, tiba-tiba muncul cahaya gitu dari dalam kasur, enggak ya. Cahaya tuh ibu kalau dalam ruang gelap, ibu nggak tahu mau kemana, dikasih cahaya, ibu tahu ada pintu di situ, ibu ada guidance kan. Nah seperti itu. Nah cahaya ini dianalogikan sebagai saat ibu punya masalah, saat ibu punya persoalan yang pelik, ibu baca itu, insya Allah Allah berikan jalan keluarnya gitu ya kan. Jadi jangan lupa untuk selalu baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Boleh malam Jumat, boleh hari Jumat, karena dalam Islam perpindahan hari itu setelah maghrib Bu, beda sama kita. Kalau kita kan jam 12.00 ya. Nah, kalau dalam Islam itu setelah maghrib. Makanya pada saat Ramadan itu kan yang dimulai tarawih dulu ya, baru puasa, bener ya. Nah kenapa? Karena pada saat masuk maghrib itu sudah masuk hari baru kalau dalam Islam. Nah makanya ibu boleh baca Al-Kahfi itu di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Hadisnya dua-duanya ada ya, bisa dicek nanti. Oke, saya balik lagi tadi tentang ada 2 pemuda di zaman Bani Israel ya. Yang satu ini muslim, yang satu lagi non muslim Bu
ya. Jadi yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang satu di dunia terlihat kaya, yang satu lagi terlihat tidak kaya gitu. Tapi dua-dua orang ini Bu, mereka diberikan harta oleh Allah senilai masing-masing ya 4.000 dinar. Bayangkan. Jadi 4.000 dinar ya, 4.000 dinar. Satu dinar itu, ibu tahu koin dinar? Satu dinar itu nilainya 2,5 juta ya. Berarti kalau 4.000 dinar berapa? Ayo, banyak pokoknya ya. Berarti kalau 1.000 dinar kan, kalau 2,5 juta 2,5 miliar. 4.000 dinar berarti 10 miliar. Nah gitu ya. Jadi titiknya sama Bu, ini pemuda yang kaya raya, pemuda yang muslim, pemuda yang kafir. Dua-duanya sama-sama diberikan Allah berapa tadi? 4.000 dinar. Nah, tidak lama kemudian pemuda yang kafir ini ya, dia beli rumah Bu di kota wisata yang paling mahal. Daerah mana di kota wisata nih? Lord Bukit lah, anggaplah bukit wisata gitu ya. Seharga berapa? 1.000 dinar. Wah, 1.000 dinar. Nah, kemudian pemuda yang kafir ini ngajak main si pemuda muslim ini ke rumahnya. Main yuk ke rumah saya. Rumah saya baru nih, gede banget gitu kan. Ya udah, kemudian pemuda muslim ini diajak main ke rumahnya. Wah, itu lengkap Bu. Ya, 3 lantai, ada kolam renang, ada taman, ada kucing, ada rusa, ada kuda, ada semuanya deh. Udah kayak kebun binatang nih rumahnya kan. Nah, terus si pemuda yang muslim ini nanya, kamu rumahnya bagus banget ya, ini berapa harganya gitu. Terus si pemuda kafir bilang, ini harganya 1.000 dinar, 2,5 miliar. Wow, gede juga ya gitu, 2,5 miliar. Kamu beli aja kan ada duitnya juga, kata si pemuda yang kafir. Kamu beli aja, masih ada tuh di sekitar sana, harganya kurang lebih sama 1.000 dinar gitu. Pemuda yang muslim ini diem aja gitu kan. Ya udah, habis itu dia pulang ke rumah Bu. Dia pulang ke rumah, dia doa sama Allah. Ya Allah, sahabat saya udah beli rumah seharga 1.000 dinar. Saya juga pengen ya Allah beli rumah seharga 1.000 dinar. Tapi rumahnya bukan di dunia, tapi rumahnya nanti di akhirat. Saya sedekahkan 1.000 dinar ini untukmu ya Allah. Wah, Masya Allah. Kemudian datang lagi, ketemu lagi sama si pemuda kafir tadi. Gimana? Kamu udah beli rumah belum? Udah. Oh ya, di mana? Dekat dari sini? Enggak, jauh. Di mana? Di akhirat katanya. Nah. Oh, kaget gitu kan. Lo biasa mendekat ya kan? Wah, sosok hijrah gitu ya. Nah. Kemudian nggak lama kemudian pemuda ini pun menikah Bu. Yang kafir nih, pemuda ini menikah. Masing-masing tinggal sisa 3.000 dinar uangnya kan. Dia menikah dengan wanita paling cantik di kota Cibubur Bu, di kota wisata ini ya. Jadi tidak pernah ada satu laki-laki pun yang tidak pernah tertarik kepada perempuan ini gitu ya. Ya udah, dinikahi oleh sang pemuda kafir ini dengan mahar 1.000 dinar Bu. Bayangin, 1.000 dinar. Nah, kemudian laki-laki ini yang muslim, dia melihat tuh, wah, saudara saya udah nikah lagi, udah nikah nih gitu ya. Terus biasa kan kalau pernikahan mewah itu kan pasti ibu-ibu komplek kan ngegosip ya Bu ya gitu ya. Wah, ini berapa nih ininya? Berapa nih ini? Wah, dia nikahannya 1M loh, maharnya segini loh gitu ya. Nah, itu digosipin juga. Wah, ini pernikahannya 1.000 dinar totalnya semuanya 2,5 miliar gitu. Ya udah, laki-laki muslim ini yang memang masih jomblo juga Bu ya gitu ya. Dia malamnya doa lagi sama Allah, ya Allah, saya juga pengen sebenarnya nikah ya Allah, tapi dia udah dapet yang cantik di dunia. Ya Allah, tolong kasih saya bidadari yang paling cantik nanti di akhirat ya Allah. Ini saya sedekahkan lagi 1.000 dinar untukmu ya Allah. Nah, dia sedekahkan lagi Bu 1.000 dinar. Sampai akhirnya yang ketiga kali
pemuda kafir ini dia membeli sebuah lahan, ya, lahan korma, kelapa sawit lah ya kalau sekarang ya, kelapa sawit ya, satu atau mungkin satu Cibubur gitu dia beli, itu seharga 2000 dinar. Jadi uangnya habis tuh semuanya ya, dibelanjakan untuk dunia. Balik lagi, sang laki-laki muslim ini pun disuruh beli tuh sama temannya, udah kamu beli aja kan masih ada duitnya gitu, nggak usah disayang-sayang, nggak usah tabung-tabung gitu. Nah laki-laki itu pun berdoa lagi, ya Allah, teman saya udah punya nih kafling di dunia, saya juga ingin punya kafling nanti di akhirat. Akhirnya apa? Disedekahkan lagi tuh 2000 dinar, karena dia yakin bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang kita sedekahkan, Bu. Ini adalah hadis ya, Bukhari Muslim. Demi Allah ya, ini Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Itu janji Allah, Bu. Itu pasti. Coba ada nggak yang pernah merasa sedekah terus berkurang atau makin miskin? Nggak ada, Bu. Pasti nggak ada. Karena Allah janji juga di surat Al-An'am ya, Al-An'am ya, ayat 160, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan ya, itu Allah akan ganti minimal berapa? 10 kali lipat gitu. Jadi setiap amal kebaikan itu diganti minimal 10 kali lipat. Bayangkan, maksimal berapa? Bighairi hisab, tanpa batas. Ada ayat lain di surat Al-Baqarah itu diganti 700 kali lipat, Bu. Jadi kalau ibu sedekah ya, bersedekah satu itu seperti tumbuhan yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu tumbuh 100 bulir. Berarti berapa? 700 kali lipat. Berarti orang yang bersedekah hartanya berkurang nggak? Tidak. Kalau untuk belanja tas, belanja ini berkurang nggak hartanya? Berkurang. Kalau untuk pacaran berkurang nggak hartanya? Banget, Bu gitu. Makanya mendingan kalau harta itu diberikan untuk istri ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk istri itu, bahkan kalau suami memberikan untuk istri itu nilainya lebih tinggi dibanding infak, Bu, fisabilillah. Bayangkan, harus dengar nih suami-suaminya nih. Iya betul, semakin seorang suami itu royal sama istrinya, Bu, itu pasti makin kaya, Bu, pasti, Bu. Karena itu perintah Allah. Sebaik-baik laki-laki adalah dia yang berperilaku paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya gitu. Jadi begitu. Saya juga kalau lagi pengen sesuatu, pengen cepet kaya gitu ya, maksudnya istri mau apa beliin gitu, sambil doain ya gitu. Tapi ya itulah perintah Allah, dan pasti tidak mungkin ada yang salah, benar ya. Tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran itu yang salah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang salah, apalagi lebih dari satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, tidak mungkin. Gitu ya, Bu ya. Oke, jadi apa tema kita hari ini? Pikiranmu adalah takdirmu. Siapa yang takdirnya hari ini merasa sudah oke, sudah bahagia? Nggak ada yang ngangkat tangan nih. Siapa yang merasa takdirnya lagi berat-beratnya mengalami ujian? Ada yang memang nggak mau ngaku aja gitu kan, tapi berat nih. Ada yang, apa ujian terberat, Bu, kalau buat ibu-ibu? Suami. Nah, kenapa milih dia waktu itu? Nah, itulah, ya kan. Ada anak, ada yang mungkin mertua, mungkin ada ya, ada yang mungkin kerjaan, tapi itu wajar, Bu. Banyak kisah-kisah juga para nabi, para sahabat itu diuji beda-beda.
Jadi ibu jangan merasa, wah ujian gue paling berat nih, satu dunia harus tahu. Nggak usah bu, gitu. Karena semua ujiannya berat. Ada yang diuji oleh anak, ya. Nah, Nabi siapa yang diuji oleh anak? Nabi Nuh. Bayangkan, anak kandung murtad dan meninggal di depan matanya, tenggelam. Bayangkan. Ada yang diuji lewat istri. Siapa? Nabi Lut juga, betul. Nabi Lut anak istrinya, betul, anak istrinya. Ada juga yang diuji suaminya bu, siapa? Asia, ya. Siapa nama suaminya bu? Firaun, ya kan. Suami ibu seperti Firaun belum kan? Belum, tenang aja bu. Nauzubillah. Ya kan? Ada di sini nama laki-laki Firaun, nggak ada ya? Firaun tuh sampai bayi hidup-hidup ditenggelamin, dibakar, nggak ada seperti itu kan? Nggak ada. Jadi insya Allah ibu masih kuat lah sama suaminya lah. Ya, ada yang diuji sama penyakit. Nabi apa? Nabi Ayub. Udah pinter-pinter nih. Karena ngaji di sini ya, masya Allah. Ya. Ini setiap hari ibu-ibu ngaji di sini. Oh, Rabu Kamis, berarti besok ada lagi ya. Masya Allah. Aku juga lihat Instagramnya bagus ya, maksudnya tertata baik, sampai ininya juga sangat aktif. Insya Allah jadi amal jariah yang bangun masjid ini, termasuk pasti ibu-ibu semua ada sahamnya di sini ya. Nah jadi ujian setiap orang itu beda-beda gitu. Jangan selalu merasa kita yang paling berat. Ujian gue paling berat. Habis itu posting di status gitu ya. Ujian ya Allah, apalagi ya Allah, kasih semua ya Allah. Tapi ibu harus ingat, setiap ujian itu juga sudah ditakar, juga sudah diukur, bener. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi ibu jalani aja bu, gitu. Meskipun dengan astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah ya. Tapi insya Allah Allah juga sudah berjanji bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, itu ada di surat apa? Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, kalau dalam bahasa Arab bu, alif lam ya itu adalah sesuatu yang sudah pasti bu, ya, atau sudah spesifik. Bayangkan. Jadi ini makanya ada yang selalu bilang satu kesulitan dua kemudahan. Kenapa? Karena dari bahasa sendiri inna ma'al usri, al usri ada alif lamnya di situ bu. Berarti yang sudah spesifik. Satu kesulitan itu al usri yusra, kemudahan. Kemudahannya apa? Dua. Yang ayat yang kelimanya dan juga ayat yang keenam gitu. Jadi satu kesulitan Allah kasih dua kemudahan. Tapi juga memang kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, memang yang pertama kali diberikan itu bukan kenikmatan bu, tapi apa? Ujian. Mayyuridillahu bihi khairan yusib. Jika Allah menginginkan sebuah kebaikan untuk seseorang, maka Allah pasti akan uji dulu bu. Itu pasti gitu. Ya kenapa? Ya sama kayak ibu mau kita waktu analoginya, kalau dulu ibu sekolah ya kan, kuliah dari kelas 5 SD ke kelas 6 SD, ada ujiannya nggak? Ada. Dan dulu kita merasa sebagai anak SD ya, ujian kita pada saat titik itu adalah yang terberat, benar nggak? Wah gue berat banget nih ujiannya. Apa ujiannya? Nilai ulangannya jelek, udah sekedar itu aja. Tapi naik tuh ujiannya ke SMP ya kan, ujiannya beda lagi. Naik lagi ke SMA, ujiannya beda lagi. Tapi selalu saat kita mengalami itu, kita merasa itu di titik terberat kita. Enggak. Padahal ibu sekarang, mohon maaf, umur udah berapa? Umur 40-an ya, anggap ya 40-an lah ya.
ibu merasa sekarang sedang mengalami ujian yang paling berat dalam hidup gitu ya, nggak ada yang mengalami selain ibu gitu ya. Nah, ibu lupa selama 40 tahun ke belakang ibu telah mengalami berapa kali ujian dan ibu bisa melewatinya, benar nggak? Ya kan, ibu bisa lewat tuh ujian 3 tahun lalu. Coba ibu pikir-pikir, kapan ya ujian terberat selain tahun ini? Oh ya, ada nih tahun 2017 misalkan yang usaha, misalkan oh iya saya waktu itu kena tipu 3 miliar misalkan. Oh itu berat banget, sampai saya harus minjem, saya nggak punya uang, sampai saya harus jualan apa cilok lah apa segala macem gitu ya. Nah, ternyata ibu lewat juga kan gitu. Jadi saat ibu mendapatkan ujian sekarang berarti ibu sedang diinginkan oleh Allah untuk naik kelas. Itu yang pertama ya. May yuridillahu bihi khairan, kebaikan. Nah, kebaikan ini kan banyak ya Bu ya. Kebaikan ini bukan hanya di dunia, benar ya? Yang sering kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan itu bukan hanya di dunia Bu. Kebaikan itu di dunia, di akhirat, dan saat nanti terbebas dari siksa api neraka gitu ya. Jadi kalau ibu diinginkan kebaikan, Allah mau ngasih kebaikan, pasti ibu diuji dulu, pasti Bu gitu. Bisa jadi juga ibu sudah terlalu jauh, udah lupa tuh sama Allah, dan seringkali Allah ya itu cara kangennya Allah gimana sih Bu? Pasti dikasih masalah kan Bu ya, pasti Bu. Sampai ibu tuh bener-bener tahajud tiap malam, nangis, betul-betul nggak ada yang bisa dimintain tolong lagi ya, karena emang hanya Allah. Saya pun ngomong seperti ini karena sudah merasakan Bu gitu. Sudah pernah merasakan tidak aneh bisa nolong kecuali Allah, bener. Dan segala kesulitan apapun itu ibu minta tolongnya ke Allah Bu. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Bahkan Rasul mengajarkan ibu sampai minta garam aja itu sama Allah Bu. Di rumah, aduh garam habis ya Allah gitu, gimana dong? Tapi bukan tiba-tiba cung turun gitu ya, enggak gitu. Tapi minta. Saya kemarin, ini bener kemarin nih, ngisi mobil Bu, ngisi bensin. Itu biasa itu cetak-cetak itu bisa dibuka. Kemarin nggak bisa dibuka dan bensinnya udah tinggal dikit, tinggal pokoknya tulisannya tinggal 10 km lagi. Jadi kalau saya nggak bisa ngisi di situ ya udah mobil saya tinggal tuh, maksudnya di mana gitu ya. Bener-bener nggak bisa dibuka Bu, nggak bisa dibuka. Orang biasa bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Sampai titik saya ini apa bahasanya, ngebatin, ngedumuk, ya Allah tolongin lah, ini mau ada meeting ya Allah, mau ada kerjaan, mau ada ini, gimana kalau nggak bisa kebuka? Bener ya Allah tolongin ya Allah, terus istighfar, astagfirullah. Kebuka Bu, bener Bu. Bener, itu di titik yang kemarin tuh saya, aduh, udah agak hopeless. Tapi tadi ternyata apapun mintanya sama Allah Bu. Garam habis di dapur itu mintanya sama Allah. Ibu mau jalan nih, keluar, ya Allah, tolong jangan macet ya Allah gitu. Minta sama Allah, taunya macet juga Bu, gitu ya. Ya iyalah ibu keluarnya waktu jam kantor gitu kan ya. Misalkan dari Cibubur pengen ke SCBD gitu kan, ya Allah tolongin 15 menit ya Allah, jangan macet ya Allah. Ya nggak mungkin juga ya Bu ya gitu. Itu berarti melatih kesabaran ya. Nah, jadi ujian, takdir gitu ya, itu semuanya apa namanya, Allah sudah tentukan dan Allah juga sudah kasih solusi. Nah, bagusnya seperti ini Bu. Jadi Allah ini ngasih ujian tapi juga dikasih solusi. Kan seringkali kita itu dapat ujian nggak tahu solusinya apa kan. Nah, ini Allah udah kasih solusinya. Setiap ujian tadi sudah ada tuh istighfar Bu. Ya, istighfar ini dahsyat, masya Allah. Hadisnya banyak ya. Ini ada salah satu hadis dari Bukhari Muslim. Ya, saya bacakan aja teksnya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan ya, kelapangan untuk setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh gitu, bayangin. Saya juga pernah, nih saya bisa ngomong seperti ini karena insya Allah pernah mengamalkan juga Bu
gitu. Saya pernah pada saat lagi sulit-sulitnya ya gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu sampai istighfar itu sehari itu bisa, ini buat tadus binikmat aja ya, maksudnya untuk sharing, bisa sampai 10.000 kali Bu, bayangin istighfar 10.000 kali. Dan Allah itu Bu, Allah itu maha pengampun, beda sama manusia, bener nggak? Kalau kita kan manusia, kalau ada orang minta maaf sekali dimaafin ya Bu ya, 2 kali dimaafin nggak sehari? Enggak lah pasti. Dia WA juga, gue lama-lamain lah bacanya gitu kan. Nah, tapi kalau Allah enggak Bu, Allah itu, ini bukan Tesari ya, Tesari mah baik ya, maksudnya ibu-ibu di luar kompleks ini ya gitu, jadi yang nggak di sini bener. Jadi Allah itu online-nya 24 jam Bu gitu. Jadi kapanpun ibu mau WhatsApp, ibu mau miss call ya, ini tanda kutip ya gitu, nanti jangan dipotong. Jadi bisa WhatsApp Allah nggak, jadi ibu mau WhatsApp atau miss call itu Allah selalu 24 jam Bu. Beda manusia. Kalau manusia ya itu tadi, sekali buat salah dimaafin, habis itu ya udah dicuekin ya kan, karena kita kesel. Kenapa? Karena kita yang manusia, wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau Allah itu dia sifatnya adalah maha pengampun, maha penyayang, maha apalagi pengasih. Jadi tidak mungkin seorang hamba ya, bahkan sudah sampai di ujung sekalipun ya, ujung sakaratul maut, saat dia ingin bertobat itu pasti Allah bersihin Bu gitu. Nah, kenapa kita harus beristighfar setiap hari? Rasulullah aja minimal 100 kali istighfar. Kenapa Bu kita harus istighfar tiap hari? Ya karena kita buat dosa juga tiap hari kan Bu. Nah, gitu. Ada yang belum buat dosa hari ini dari pagi ini? Nggak ada ya. Kayaknya saya belum buat dosa dari pagi gitu ya. Nggak mungkin Bu gitu. Pede banget. Nggak mungkin. Pasti kita buat dosa. Mungkin pas di sini juga ada, misalkan keinjek temennya sakit gitu, atau mungkin di mana tadi, adalah pasti. Nah makanya Allah selalu meminta kita untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Allah itu sangat suka orangnya hamba yang beristighfar Bu. Allah bukain rezeki, Allah kasih segala kemudahan. Nah, itu istighfar. Jadi coba dirutinkan mulai hari ini, istighfar minimal 100 kali Bu ya. 100 kali aja. Itu insya Allah Allah pasti akan terima taubatnya. Allah itu maha penerima taubat. Ibu buat dosa pagi hari, Allah buka pintu taubatnya di siang hari. Kalau ibu datang, ibu buat dosa di siang hari, Allah buka pintu taubat di malam hari. Kalau ibu nanti malamnya tahajud atau sholat isya atau sebelum tidur ibu mohon ampun, ibu buat dosa malam hari, Allah tunggu di pagi hari Bu. Masya Allah. Bayangin Bu, ada nggak yang seperti itu manusia? Nggak ada Bu. Kita buat dosa ditungguin, mana lo mau datang minta maaf nggak gitu. Enggak Bu. Tapi Allah itu ngasih Bu. Nah makanya jangan tinggalkan istighfar ya. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah, ini juga di ayat Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalat ya Bu ya. Ya, dan mohonlah pertolongan dari Allah melalui sabar dan sholat. Berarti yang pertama kali tadi apa? Sabar Bu. Sabar tuh maksudnya ibu dapat masalah, ada ya istighfar dulu, astagfirullah gitu, sambil dipikirin astagfirullah, sambil tafakur, mikir nih kenapa kok ini bisa kejadian ya, astagfirullahaladzim. Sabar dulu Bu. Jadi salah satu skill paling penting ya, skill terpenting seorang manusia itu adalah sabar, bertahan, bener, bertahan aja, bertahan, diam, itu salah satu skill yang paling penting dan paling luar biasa. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Lebih sering orang itu nggak sabar, ngomong kemana-mana gitu kan. Padahal salah satu yang paling membahayakan manusia adalah apa? Lisannya Bu. Orang lebih selamat kalau dia diem dibanding ngomong, bener nggak? Bener. Karena kalau ngomong tuh ada kemungkinan nyakitin orang, ada kemungkinan apa? Slip tongue, apa artinya slip tongue yuk? Apa? Silat lidah, apa? Keselip lidah ya, slip tongue, keselip lidah ya itu. Keselio lidah ya benar. Ibu siapa namanya? Teh siapa?
Teh Siti dapat buku juga ya, Notes from Qatar nanti. Dapat 2 berarti nanti ya. Teh Siti sama Teh Sari. Datang dari jam berapa ini? Paling depan? Jam 7. Masya Allah. Oh, emang pengurus di sini? Iya lah, jam 7 bisa. Saya mana tadi istighfar ya. Oke, kita ngaji dulu Bu ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 188. Ayo, ada yang bawa Al-Quran? Kita ngaji dulu. Ini ayat Al-Baqarah 188 adalah ayat standar tentang berdoa. Ya, ayat standar itu maksudnya ibu-ibu harus tahu, paham dan mengamalkan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. 186, sorry, maaf. Satu halaman ya. Sorry. Masya Allah. Emang kok sama emak-emak nih nggak boleh salah gitu. Iya bener. Kan ibu juga sering sen kanan belok kiri kan. Oke, ayat 186 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim ya. Artinya ada yang baca apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Masyaallah. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, idza da'an, apabila ia berdoa kepadaku. Ini janji Allah Bu, ini firman Allah kan ya. Coba kita ulangi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku ya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku gitu. Tapi Allah juga minta ibu kalau mau dikabulin doanya harus mengerjakan perintahnya gitu ya. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini adalah ayat yang ibu harus selalu pegang Bu ya. Kalau ibu bertanya Allah tuh di mana sih gitu, Allah itu selalu bersama kita gitu. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Bayangin Bu. Tapi seringkali kita itu nggak percaya sama Allah. Kita itu nggak yakin bahwa Allah itu akan ada, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita gitu. Ada kisah Bu ya tentang keyakinan ini kisah juga luar biasa. Seorang ibu waktu di zaman Nabi Musa, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Ada seorang ibu datang kepada Nabi Musa, ya Nabiullah, ya Nabi Musa, tolong doain saya, minta doa kepada Allah, saya pengen banget punya anak. Ini ibu belum punya anak nih ya. Ini ibunya udah umur 40 tahun kurang lebih ya, 40 tahun belum punya anak Bu gitu. Kemudian Nabi Musa bilang ke ibu itu, iya Bu,
Ya udah saya doain ya Bu, ya gitu. Kenapa minta doakan Nabi Musa? Karena Nabi Musa salah satu mukjizatnya bisa berbicara ke langit Bu, gitu. Jadi kalau doa udah ketahuan tuh dikabulin apa enggak, gitu. Ya udah dia doa. Ya udah saya doain deh, kata Nabi Musa. Ibu mau minta doa apa? Gitu. Satu aja Nabi Musa, pengen punya anak, kata dia. Ya udah dia doa, ya Allah tolong ibu ini datang nih, pengen minta anak. Terus Nabi Musa doa sama Allah, nggak lama jawabannya turun. Allah bilang, ya Musa sampaikan kepada ibu itu takdirnya dia tidak punya anak, gitu. Dia sudah ditakdirkan tidak punya anak. Terus ya sudah Nabi Musa ngomong ke ibu itu ya, misalkan teh, maaf nih, udah turun jawabannya, gitu. Jawaban doanya enak banget ya kalau gitu ya, cepet. Apa jawabannya Nabi Musa? Ya jawabannya teteh nggak bisa punya anak, takdirnya udah nggak punya anak. Masa begitu? Ya akhirnya ibu itu sedih, banyak istighfar. Sampai rumah dia doa sama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dia bilang ya Rahman, ya Rahim. Itu terus disebut ya Rahman, ya Rahim. Engkau kan maha pengasih, maha penyayang. Masa sih aku nggak dikasih anak, nanti gimana kalau aku sendiri sampai tua, siapa yang ngurusin, ya Rahman ya Rahim, gitu. Besoknya datang lagi ke Nabi Musa Bu, yang kedua kali. Nabi Musa, doain lagi dong, kan udah doain kemarin, ya coba doain lagi, siapa tahu Allah berubah pikiran, katanya. Ya udah Nabi Musa doa lagi Bu, benar doa lagi. Ya Allah, ini ibu masih pengen minta didoain, ya Allah, masih ada harapan nggak nih ibu punya anak nih, gitu. Nggak lama turun lagi jawaban, wahai Musa sampaikan kepada ibu itu takdirnya sudah dituliskan dan dia tidak punya anak, katanya. Ya udah Nabi Musa balik lagi nih ke tetehnya, misalkan yang mana gitu di pojok gitu ya. Pojok sana bukan di sini ya Bu. Teh, udah saya udah doain lagi teh, udah turun lagi jawabannya teh. Apa itu ya. Masih sama kayak kemarin teh jawabannya, nggak punya anak. Iya, aduh lemas ya kan. Lemes boleh nggak? Boleh Bu, gitu loh. Yang nggak boleh pingsan Bu, berkepanjangan jangan ya. Nah lemes, doa lagi kepada Allah, tahajud lagi, ngerayu lagi Bu, mohon lagi sama Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Kalau bukan sama Engkau, sama siapa lagi saya harus minta? Bukankah Engkau yang menyuruh saya untuk minta? Dan saya yakin Engkau pasti mengabulkan ya Allah, tolong ya Allah, gitu. Udah, besoknya datang lagi ke Nabi Musa Bu, gitu. Nabi Musa udah ngeliat dari jauh nih, si teteh ini nih, aduh pasti minta doain lagi nih, gitu. Teh Sari lagi nih kayak kan ya, Teh Cindy lah ya, ya keren ya Cindy kan, anak Gen Z gitu ya. Nah, ada namanya Cindy. Teh, kok teh lagi. Nabi Musa tolongin dong, doain deh sekali lagi. Saya yakin nih, insya Allah berubah pikiran nih, yakin banget, kata dia. Aduh ya udah deh. Nah Nabi Musa main Nabi ya, udah doa lagi. Ya Allah tolong banget ini ibu ini, kasihan udah 40 tahun nggak ada yang ngejagain, pengen punya anak ya Allah, agar semoga dia bisa jaga ibunya, dia bisa jaga suaminya. Ya udah, nggak lama turun lagi tuh jawaban dari Allah, langsung tuh, enak juga tuh ya kalau gitu ya. Nabi Musa tetap Allah bilang Nabi Musa takdirnya tetap dia tidak akan punya anak. Kita ngomong lagi tuh ke tetehnya ini ya, Teh Cindy, ya benar. Teh Cindy udah susah, nggak ada harapan. Udah Teh Cindy minta doa yang lain aja deh, saya doain, katanya. Tapi kalau doa ini kayaknya udah saklek nih, gitu. Ya udah, ya kan. Akhirnya balik lagi Teh Cindy ini doa sendiri di kamar gitu ya, tahajud ya di ujung kamarnya gitu. Terus, ya Allah, bukankah Engkau yang berjanji setiap tangan yang terangkat tidak akan turun dengan tangan kosong? Bukankah Engkau juga yang berjanji ud'uni astajib lakum? Bukankah tadi Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan mengabulkan setiap orang yang memohon kepadamu? Dan setiap itu dimulai dengan pujian Bu.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, itu aja terus. Bayangin Bu, sampai satu ketika tiba-tiba Nabi Musa kan udah nggak datang ini orang ya, nih teteh ini ya, Teh Cindy ini ya. Tiba-tiba setahun kemudian Bu, Teh Cindy ini datang Bu, dari jauh bawa bayi gitu. Assalamualaikum Nabi Musa gitu. Udah beda salamnya Bu, udah semangat ya Bu ya. Waalaikumsalam kata Nabi Musa. Wih Teh, anak siapa Teh ya Teh? Anak saya katanya. Hah? Bukannya ini apa namanya? Nggak apa ya, Allah sudah takdirkan ini. Iya Allah kasih katanya. Kata teteh ini sangat gembira. Nabi Musa pun doa sama Allah kan karena bisa hubungan ngomong sama langit kan. Ya Allah, ini kenapa? Kok saya nggak diupdate nih gitu? Ibu kan nggak ada di story, nggak ada di status, ini tiba-tiba udah punya anak, ini teteh gitu ya. Akhirnya Allah bilang, iya Musa, setiap kali saya sampaikan atau saya bisikkan bahwa dia tidak punya anak, semakin kuat dia memuji saya dan semakin kuat dia meminta. Akhirnya saya tidak ada pilihan lain kecuali mengabulkan apa yang diinginkan. Bayangkan, ini kisah nyata gitu. Dan bisakah takdir itu dirubah Bu? Bisa. Ya suka-suka Allah Bu, Allah yang punya, Allah yang menuliskannya dan Allah yang menghapuskannya. Bisa Bu, bisa. Takdir itu bisa diubah. Dengan apa? Doa gitu. Bisa Bu ya. Jadi bukan doanya yang mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir melalui doa kita. Ada kisah anak kecil ya, bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, kalau memang semua ini sudah dituliskan, apa yang di bumi ini, di muka bumi sudah dituliskan, kenapa kita masih harus berdoa? Sang ayah menjawab, karena bisa jadi apa yang akan menjadi takdirmu itu adalah doa-doa yang engkau mintakan gitu. Dan memang keajaiban itu akan terjadi sesuai dengan tingkat keyakinan dan keimanan kita Bu gitu. Dan saya pun masih belajar, dan saya pun alhamdulillah Ibu ya, saya maksudnya ini setiap kali bercerita ini saya sudah mengalami Bu. Saya ini dapat hadiah juga, Masya Allah, tahun ini ya dari Allah. Itu naik haji Bu. Naik haji gratis Bu. Furoda. Ini benar, saya nggak ini ya, betul-betul. Dan saya mintanya waktu kapan? Pada saat umroh Bu. Saya umroh ya. Jadi gini, saya umroh itu bulan April. Saya ingat betul, setelah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan saya umroh. Nah, pada saat saya umroh itu belum ada kepikiran doa naik haji, karena bagi saya naik haji itu ya, saya umur masih alhamdulillah muda lah ya, mudaan saya lah daripada teteh-teteh di sini ya gitu ya. Saya pikir gue mau umroh umur 40-an lah ya, karena kan Rasul juga 40 tahun ya. Alhamdulillah sekarang masih di bawah 40 nih gitu ya, 30-an sekian teh ya. Jadi 30-an Betty ya Betty, beda tipis. Saya mana tadi? Umroh. Saya umroh. Waktu saya umroh kan waktu di Mekah itu kita ada ziarah ya. Saya waktu itu sebagai pembimbing lah gitu, ada jamaah gitu ya. Saya ada tour juga Bu, kalau mau umroh bareng boleh ya. Jadi bulan April itu saya waktu itu ziarah ke ke tempat pertemuan Adam dan Hawa itu Jabal Rahmah ya. Saya ingat banget, Jabal Rahmah itu tempat nanti wukuf gitu ya. Nah, mutawif saya itu waktu itu dia yang sampaikan, Ustadz ngadep kanan, ya ngadep kanan itu kan Ka'bah di situ ya, sisi Ka'bah. Gini, kalau Jabal Rahmah di sana ngadep kiri ya, di situ doa. Ustadz doa nanti insya Allah bulan Juni ada di sini lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangin, itu saya awalnya
Tapi ya juga boleh juga namanya doa, nggak ada yang salah. Saya doa Bu, saya doa. Ya Allah, saya pengen banget ya Allah bulan Juni ini bisa hadir lagi di sini untuk menunaikan ibadah haji. Itu demi Allah Bu, saya belum daftar haji, nggak ada porsi, nggak ada apapun, belum daftar apapun nggak ada. Porsi 25 juta itu pun belum. Dulu pernah lah, saya dulu pernah tapi masih lama lah gitu loh, belum ya. Maksudnya pernah tapi masih lama, nomor aja belum keluar gitu. Nah, ya udah saya doa di situ sekali. Saya ingat banget saya doa itu sekali, dan itu H-2 sebelum saya pulang. Nah, besokannya hari Jumat Bu, saya pulang itu Jumat malam. Ya, Jumat malam atau Sabtu pagi saya lupa. Nah, hari Jumatnya besokannya lagi. Alhamdulillah saya sholat Jumat itu bisa di depan multazam persis di pelataran. Karena kan sekarang kalau mau masuk sana kan harus pakai ihram ya. Jadi saya waktu itu tawaf wada Bu, tawaf wada pakai ihram. Habis itu sholat Jumat betul-betul ini kayak benar-benar ini multazam gitu ya. Sholat Jumat di situ hari Jumat. Setelah selesai sholat Jumat saya ingat banget saya doa. Ya Allah, jika yang memang Kau berkenan, saya pengen banget naik haji. Jadi kepengen gara-gara kemarin itu. Iya juga ya, kenapa nggak minta naik haji gitu. Ini sesuatu yang orang-orang yang dipilih gitu. Ya udah saya doa, ya Allah pengen banget naik haji ya Allah. Jadi doa saya waktu itu haji gitu ya. Fulus ada juga fulus itu nomor 2 gitu ya. Nomor 1 haji Bu gitu. Ya udah saya pulang ke rumah, maksudnya pulang bulan April. Ini saya ingat banget bulan Mei Bu. Bulan Mei ada yang ngontak saya Bu. Ustaz, mau haji nggak katanya. Ini pejabat ya Bu ya, pejabat lah. Mau haji nggak? Saya pikir umroh ya. Umroh Pak. Haji, masa saya nawarin umroh, kan lagi musim haji. Ya mau sih, masa nggak mau ya? Ya pasti mau gitu. Ya udah kirimin aja foto sama paspor. Udah, foto sama paspor bisa dikirim. Itu saya nggak bayar apapun betul. Nggak lama kemudian akhir Mei keluar Bu, visa Bu, haji Bu, haji yang furoda Bu, benar. Dan alhamdulillah waktu itu ikut travel terbaik, saatnya terbaik lah Ibu ya. Pasti kalau generasi Ibu tahulah travel inilah. Cuman saya nggak mau sebut namanya. Anggap aja Maktur namanya Ibu ya. Iya betul. memang Maktur ya. Udah lihat ya. Gitu. Maktur Bu. Itu. Bayangkan itu, wah masya Allah. Tendanya ininya semua. Kalau travel saya namanya Maknatur Bu. Nah, jadi mirip-mirip insya Allah seperti Maktur itu. Naik haji, jadi apa? Doa aja Bu, doa, nggak ada yang salah sama doa. Dan Allah itu pasti ngabulin doa. Ibu kalau baca tadi ini kan berarti kan Ibu jelas nih ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku gitu. Tapi memang ada terms and conditionnya Bu. Ayat selanjutnya nih, lanjutan kalimatnya. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku gitu. Jadi kalau Ibu mau dikabulkan doanya, ya ada TNC-nya gitu kan, terms and condition. Nggak mungkin tiba-tiba Ibu buat dosa mulu gitu ya, terus tiba-tiba pengen dikabulin, ya nggak mungkin juga. Ya anggaplah orang tua, Ibu mau minta mainan. Kira-kira kalau kita mau minta mainan sama orang tua, itu kita baik-baikin dulu atau ngelanggar perintahnya Bu? Baikin lah. Oh, anak kecil gitu, kayak Ibu pasti pada punya anak ya gitu. Ibu juga kan manusia nih. Ini anak minta mainan, tapi disuruh makan nggak mau ya. Disuruh mandi lari-larian gitu kan, kamar berantakan kayak kapal pecah nggak mau diberesin. Ibu kira-kira pengen beliin mainan nggak? Pasti nggak mau. Nanti aja lah gitu kan, yang beliin bapaknya tanya. Ya sama, Allah juga gitu. Tapi Allah juga berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya pasti aku akan kabulkan permohonan kamu. Nah tapi memang Allah itu mengabulkan doa itu dengan 3 cara ya. Dengan berapa cara Bu? 3 ya, boleh dicatat ya. Yang pertama ya, Allah langsung kabulkan doa Ibu kontan Bu, dalam hitungan hari ataupun hitungan minggu itu langsung kontan. Ya Allah, saya pengen banget ya Allah jalan-jalan ke Bandung. Tiba-tiba besok Teh Siti nelpon Teh Sari, Teh ke Bandung yuk gitu.
Ayo katanya, gas katanya. Gaskeun. Nah, udah saya traktir teh, saya lagi punya dapat rezeki nomplok. Wah, masya Allah. Boleh bawa temen nggak teh? Kata saya. Boleh, bawa 3. Berangkat. Itu dari Allah nggak? Dari Allah, Bu. Kadang Allah itu gini, Allah itu buat sesuatu itu seolah-olah make sense. Kalau nggak make sense, aneh kan kita. Nah, manusia, bener nggak? Ya Allah, saya pengen mangga, gitu. Pengen banget mangga apa sih yang enak? Mangga atau apa gitu ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba Allah turunin jeblak aja depan muka kita gitu kan? Yang ada kita kaget. Ini siapa nih? Tuyul apa? Tapi ada aja yang nelpon, ya kan? Jadi seolah-olah masuk akal, gitu. Seolah-olah masuk akal. Padahal itu adalah caranya Allah tuh. Sat, tahu-tahu tuh ada aja di kita. Gitu, ya kan? Nah, jadi yang pertama Allah langsung kabulkan doa, kontan, ya. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik, Bu, gitu. Kita minta A, Allah kasih B. Kita minta B, Allah kasih C. Kita minta C, Allah kasih A. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Benar ya? Di surat Al-Baqarah ada kan? Dan apa yang menurutmu atau apa yang kamu benci, yang kamu tidak sukai, bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Dan apa yang kamu sukai, bisa jadi itu tidak baik untuk kamu. Ibu minta, ya Allah, anak saya tolongin, pengen banget kuliah di UI Depok, misalkan gitu ya. Gitu, pengen banget ya Allah, doa terus ya sampai segala macam cara ditempuh gitu ya untuk anaknya kuliah. Tiba-tiba Allah nggak kasih, Bu. Allah kasihnya di Harvard, Bu. Waduh, lebih bagus katanya. Ya, tiba-tiba Allah kasih, ya jangan di Harvard terlalu jauh ya. Allah kasih di mana? Misalkan Semarang gitu ya, atau Allah kasih di ITB, ya kan? Mungkin menurut kita, wah jauh banget, gue keluar duit lagi nih, ya macam-macam ini itu segala macam. Tapi mungkin itu adalah cara Allah untuk mengabulkan doa kita yang lain. Kita pernah doa, mungkin ya Allah jadikan anak saya anak yang mandiri, jadikan anak saya anak yang soleh pergaulannya, ya kan? Mungkin bisa jadi pas di ITB dia menemukan lingkungan di masjid Salman gitu ya, kemudian jadi anak yang soleh, gitu. Ya, jadi yang kedua tadi apa? Allah ganti dengan yang lebih baik. There is a better option. Ya, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah jadikan itu sebagai akumulasi pahala ibu nanti di akhirat. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, Bu. Doa itu ibadah nggak? Ibadah. Ibadah itu berpahala nggak? Pahala. Udah itu aja, Bu. Jadi tidak ada yang sia-sia, Bu. Tidak ada yang sia-sia, bener. Tidak ada yang sia-sia. Apalagi doa itu kan perintah Allah ya, bener nggak? Berdoalah kepadaku, itu kan perintah, Bu. Ud'uni, ya kan? Itu adalah kata perintah. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Berarti itu perintah. Teh, berdoa kepadaku teh, atau teh ke aku, itu perintah. Berarti perintah Allah itu ada pahalanya. Jadi kita sebagai umat muslim tidak ada yang rugi, Bu. Tidak ada yang rugi. Apapun yang kita ingin kerjakan itu insya Allah sudah ada takaran pahalanya dari sisi Allah, gitu. Dan juga ada sebuah hadis dari Aisyah, ya, janganlah kalian lemah dalam berdoa. Lemah itu apa maksudnya? Mengeluh, capek, putus asa, itu jangan. Ya, dan tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah, gitu. Jadi luar biasa, Bu. Berdoa itu senjatanya orang beriman. Jadi ibu nih kalau punya senjata, ya, senjata apa yang paling sering ibu pakai? Misalkan apa sih senjata ibu? Ancaman lah ya, misalkan ya, atau apa ya? Kamu ya, mama udah suruh ya, bisa gitu ya. Itu senjata ibu-ibu gitu ya. Nah, senjata ibu ya yang paling luar biasa adalah doa. Saat ibu punya masalah, ibu punya apapun, doa, Bu. Bener doa, bener deh.
Tadi itu wasta'inu bis sabri was salat. Dalam salat ya berdoa tentu ya nggak? Ya kan? Dan memang Allah itu ngasih masalah agar kita itu betul-betul ingat sama Allah, Bu. Bener. Sama kayak ibu waktu lagi di pesawat, Bu. Ada turbulence. Itu mungkin momen dimana kita paling dekat sama Allah itu, Bu. Ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, semuanya nih, ya. Tapi makanya pada saat turbulence, ibu ingat sama Allah kan? Kenapa? Karena lagi kondisi genting kan, Bu. Mau ke Bali nih, Bu. 10 menit menjelang mendarat itu pesawat goyang, Bu. Mau copot nggak jantung, Bu? Copot, Bu. Tapi setelah mendarat udah tenang, ingat Allah lagi nggak, Bu? Enggak lah, udahlah. Ingat lah ya. Biasanya sih lupa dulu, Bu, ya kan? Ya belanja dulu lah, kuliner. Nah, apalagi emak-emak gitu kan, wah, bajunya seragam semua, foto dulu, foto lah nomor 1. Iya benar ya. Saya kadang kalau di bandara tuh ngeliat ibu-ibu seragaman semua, lucu ya. Iya, happy, bener-bener. Emang harus bahagia ibu hidup, bener. Ibu pokoknya harus bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu membawa kesehatan, Bu. Jangan sedih, jangan sakit, jangan banyak pikiran. Lebih dari 50% penyakit itu karena pikiran, Bu. Bener loh, karena pikiran. Pokoknya ibu harus happy. Nah, salah satu terapi happy adalah baca Quran, Bu, itu. Iya bener. Dan zikir. Betul loh. Juga datang kajian, majelis ilmu. Ini kan taman syurga. Gitu. Saya juga senang, maksudnya ternyata memang saya juga baru tahu bahwa pikiran, kebahagiaan itu bisa kita yang ciptakan sendiri, Bu, sebetulnya. Gitu. Ibu kayak harus selalu bahagia. Nah, gimana cara bahagia meskipun lagi susah ya? Ibu harus mensugesti diri, Bu. Nah, ini namanya sugesti. Saya bisa, saya bahagia, saya kaya raya. Itu kejadian, Bu. Benar kejadian. Namanya manifestasi. Kalau dalam Islam itu ya berdoa sebetulnya. Ya, kita doa. Doa itu nggak semua harus begini, Bu. Enggak. Doa Rasul juga ngajarin, ada juga doa yang nunjuk gitu. Biasanya pada saat lagi perang, ya Allah tolong saya, ya Allah. Tapi jangan bayangkan nunjuk ini nunjuk Allah, enggak. Beda sama manusia ya, gitu loh. Kamu datang sini misalkan gitu kan, itu nunjuk manusia. Kalau ini enggak, yakin bahwa hanya Allah satu-satunya. Ada juga bergumam, membatin ya. Sering ibu ngebatin kan? Sering pastilah gitu. Tapi alihkan batinannya itu dari yang kesel sama orang jadi doa. Ngebatin ya. Ada kesel banget gua sama dia. Ya, gitu. Ibu alihkan doa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya dulu ya kan ada kisah ibunya Imam besar Sudais ya, Imam Sudais Masjidil Haram, itu waktu kecil anaknya bandel banget katanya, Bu. Ini kisahnya asli nih. Aku baca ada riwayatnya. Ibunya waktu itu waktu si Sudais bandel kayak di belakang nih, mohon maaf ada anak kecil, itu biarin aja nggak apa-apa. Biasakan mereka di masjid. Kalau ada anak kecil bandel biarin. Ibunya Sudais bilang, sana pergi kamu. Saya doain jadi imam Masjidil Haram. Bener, Bu, kejadian, Bu, gitu. Jadi ibu juga biasa ini. Teh Sari punya anak, Teh Siti ada anak kan ya. Kalau bandel, udah sana pergi ke Masjid Darussalam. Saya doain jadi imam kamu di sana. Oh. Taunya ngilang, Bu, bukan ke masjid. Iya bener. Kamu pergi beneran. Yes, disuruh pergi sama mama katanya. 3 hari pergi kan, ibunya jantungan, yang ada sakit ya, Bu ya. Gitu. Ya, jadi poinnya adalah berdoa gitu ya. Ini sampai jam berapa? Ada tanya jawab atau lanjut terus? Hah? 10:30 sampai 10:30. Hah? Oh, tanya jawab 10:30. 15 menit lagi ya. Oke, 15 menit lagi. Apa yang kita bahas ini ya. Nah, ada juga ini hadis qudsi. Ana inda zonni abdi bi, bahwasanya aku seperti apa yang hambaku sangkakan kepadaku, Bu. Gitu. Ini adalah Allah sudah bilang nih, Bu, konsepnya begini, tapi kita sering nggak percaya.
kita lebih percaya sama teori barat, namanya apa, law of attraction, ya kan, law of positive thinking. Itu mah sama sebenarnya. Iya, law of attraction. Apa tuh attract? Saling tarik menarik, Bu, namanya. Seperti magnet. Otak kita ini seperti magnet, Bu. Kalau ibu mikirnya bisa, ibu bisa, gitu. Tapi kalau ibu mikirnya nggak bisa, ibu nggak bisa. Bener tuh, karena otak ini magnet, dan otak tidak bisa membedakan mana yang beneran, mana yang bohongan, gitu. Misalkan ibu seuzon aja nih orang, nih orang mah minjem duit mulu, minjem duit beneran, Bu, gitu. Iya, pada pikiran itu bener, gitu. Atau dia bilang, enggak, saya mikir kebaikan, yang datang malah keburukan. Enggak, berarti kurang kuat itu. Pasti lebih banyak negatif thinking apa positif thinking di otak kita? Negatif. Ibu kalau melihat orang lebih banyak negatifnya apa positifnya? Pasti negatif, Bu. Meskipun enggak, aku positifnya enggak, tapi pasti hati. Namanya ibu-ibu kan, dia mah begini ya, gitu. Ya kan, so baik doang dia, gitu kan, gitu. Gitulah, pasti ada gitu tuh. Jadi otaknya itu harus selalu dilatih. Gimana caranya? Tadi zikir, baca Quran, datang ke kajian, dan berteman dengan orang-orang juga yang positif. Jangan orang-orang yang negatif, Bu. Orang-orang yang senangnya nonton drakor gitu ya, yang kalau ada masalah mojok ya, nangis, garuk-garuk tanah, guling-gulingan. Nah itu jangan tuh. Guling-gulingan ya. Iya, garukin tanah pakai kuku, Bu, tuh. Ini kucing. Nah, tapi kalau kita punya circle, circle yang bermanfaat ya, jangan circle yang toksik, Bu. Wah, toksik ya. Ngerti arti toksik, Ibu? Tahu ya? Toksik tuh racun, ya, racun. Nah, tapi circle-nya yang bermanfaat, yang sering ngisi kajian, ngajak kajian ya. Kalau di Instagram tuh saling kirim reels ya, reels di DM gitu kan, antar bestie gitu kan. Ya, habis reels kajian, reels gosip gitu kan. Ya, siapa yang sering? Pasti sering tuh, pastinya punya grup nih kan. Nah, saling kirim di DM. Wah, siapa tuh? Atta Halilintar lah, siapa yang mungkin ya, macam-macam. Atau siapa kemarin? Apa sih gosip yang lagi heboh sekarang ini? Nggak tahu. Wow, hebat ya, nggak tahu. Padahal paling sering share ya. Apa gosip sekarang? Nggak usah lah ya, gosip mah nggak penting ya, Bu, ya udah kajian aja, Bu. Bener deh. Iya bener, kajian. Gibah, nah bener, gibah. Jadi ngomongin orang, Bu, bener itu gibah, salah itu fitnah. Dua-duanya dapat dosa, Bu. Janganlah, udahlah. Mendingan udah diem. Dan tadi lisan manusia itu sangat berbahaya, bisa memasukkan orang ke dalam surga, ke dalam neraka. Daripada banyak ngomong, lebih baik diam. Ya kan? Fal yakul khairan au yasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam. Udah itu aja, Bu. Jadi kalau ada yang ngatain ya diam aja. Tapi ingat namanya, Bu. Wah, dia nih. Tandain ya, apalagi ibu-ibu kan pasti wah lebih gitu ya. Oke, kemudian doa. Kenapa doa itu penting? Karena doa itu adalah satu-satunya yang menjadi senjata kita. Dan ini konsepnya adalah segala sesuatu yang hilang dan pergi di dunia ini itu tidak akan kembali kecuali doa. Doa itu akan pergi ke langit, membawa harapan, membawa cita-cita, dan akan kembali kepada yang memintanya, kepada pemiliknya dalam bentuk terbaiknya, Bu. Gitu. Ya, jadi Ibu jangan khawatir pada saat Ibu berdoa, harus yakin
Allah pasti mengabulkan permohonanku. Tapi tadi ada terms conditionnya Bu ya, ibu menjalankan perintahnya. Yang kedua ada juga adab berdoa Bu. Nah ini juga penting. Adab berdoa itu ibu mulai dengan istighfar ya, astagfirullahalazim. Ibu istighfar dulu pertama kali, istighfar. Yang kedua ibu memuji Allah ya, bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga ibu sholawat Bu. Nah 3 poin ini ibu sholawat pada Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu kekasih Allah gitu. Jadi Allah bisa saja mengabulkan seorang doa seorang hamba hanya karena dia memuji Rasul gitu. Ya kan? Sama ibu punya kekasih ibu dipuji seneng kan gitu. Akhirnya ya udah lo gue kasih lah karena dia udah nyenengin kekasih gue gitu. Jadi itu ya. Jadi adabnya istighfar, kemudian puji Allah, sholawat, baru ibu doa. Tutupnya juga sama nanti ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan sholawat, tutup dengan pujian kepada Allah, dengan istighfar. Nah pujian tuh bebas ya, ya Rahman, ya Rahim. Dan boleh pakai bahasa Indonesia Bu. Jangan wah gue nggak bisa bahasa Arab nih gitu, nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Karena justru memang doa yang baik itu doa yang romantis Bu. Sama kayak kita merengek kepada orang yang kita sayang. Pah beliin dong pah gitu, mah tolongin dong, sambil dipijitin gitu kan. Ibu ya, habis itu oh sering batin nih anaknya, ya tolongin dong gitu. Udah dapat udah nggak dipijit lagi Bu gitu kan. Iya romantis. Ya Allah tolong ya Allah. Ini kalau bukan engkau yang nolong siapa lagi? Siapa lagi? Saya betul-betul yakin ini masalah solusinya cuma engkau ya Allah. Solusinya cuma dari engkau. Tolong bantu ya Allah, bantu, tolong mudahkan, lancarkan. Doa itu boleh bahasa Indonesia Bu, boleh. Jadi nggak harus bahasa Arab. Ibu pokoknya nggak ada yang hafal bahasa Arab, cuma ngertinya Al-Fatihah. Udah Al-Fatihah baca, habis itu minta Bu, udah. Astagfirullahaladzim ya Allah ampunin saya, ya Allah tolong banget ini, saya pengen banget ya Allah, pengen banget dapat kerjaan ini ya Allah gitu, atau apapun ya, urusan garam, urusan dapur, urusan uang belanja, urusan apa temen yang ini, urusan ada yang belum bayar utang, semuanya Bu, bener deh. Lama-lama kalau kita sudah memasrahkan segala urusan itu kepada Allah, Allah yang akan urus urusan kita Bu, gitu. Ya kan? Karena kalau kita manusia nih berusaha menyelesaikan urusannya sendiri, berantakan Bu, bener. Betul nggak? Berantakan pasti. Jadi kita doanya ya Allah tolong selesaikan masalah saya ya Allah. Kemarin saya coba urus sendiri berantakan ya Allah. Tolong bantu gimana caranya. Tiba-tiba ada jalan. Ada jalan tuh. Tiba-tiba masalah itu selesai sendiri. Tiba-tiba ada teman lama yang hubungin. Tiba-tiba wah macam-macam deh. Jadi memang seperti itulah bagaimana Allah bisa mengabulkan doa seorang hamba. Allah juga senang diminta, Allah juga layak untuk dipuji Bu, bener nggak? Kalau manusia dipuji ya boleh, tapi kan nggak bisa berlebihan Bu. Tapi kalau Allah justru itu senang dipuji, senang diminta. Nah ini bedanya, Allah itu senang dipuji, senang juga diminta. Jadi bayangkan ibu kalau lagi doa sama Allah tuh kayak ibu lagi yang ngerengek ke suami, ke orang tua, itu boleh banget. Bahkan Allah suka. Bahkan sampai nangis Bu, coba. Nangis itu rahmat ya Bu ya. Tidak semua orang bisa nangis. Jadi jangan beranggapan wah aku nangis aku cengeng, enggak. Justru nangis itu adalah rahmat dari Allah. Tidak semua orang bisa atau dikaruniakan menangis, benar ya? Dan seringkali kita itu baru bisa nangis pada saat itu masalah berat banget gitu. Kan ya gak sih? Nangis seneng ya, atau nangis bahagia, atau nangis karena sulit. Saya pernah juga di titik itu Bu, betul-betul nangis yang kayaknya udah nggak mungkin nih, nggak mungkin. Nah, apa yang nggak mungkin bagi manusia, disitulah Allah akan tunjukkan bahwa segalanya mungkin bagi dirinya. Bayangkan.
Saat semua orang sudah angkat tangan, Bu, maka disitulah Allah turun tangan. Dan memang ini mungkin sebagai penutup ya, pertolongan Allah ya itu hadir itu di ujung persimpangan jalan, Bu. Saat ibu udah nggak punya apa-apa lagi, sudah tidak ada harapan lagi, disitulah pertolongan Allah turun. Dan ini bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, tapi sering, Bu. Nah makanya jangan patah semangat dan patah hati. Oke, terima kasih teteh-teteh semuanya. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tadi banyak bercandanya. Itu mari kita tutup dengan kita berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di taman surga ya Allah untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Jika bukan Engkau yang mengampuni, siapa lagi ya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kami? Ya Allah, kami semua ini banyak masalah ya Allah. Kami semua banyak kesulitan yang akan kami hadapi ya Allah, baik yang kami tahu ataupun yang tidak kami ketahui di masa depan nanti ya Allah. Tolong jaga kami selalu, bimbing kami selalu ya Allah. Mudahkan setiap langkah kami ya Allah, dan jadikan keluarga kami, keturunan kami semua menjadi keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kami masih punya orang tua, bagi yang masih punya orang tua ya Allah, tolong panjangkanlah umur ayah dan ibu kami ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka, menjadikan kami menjadi anak-anak yang berbakti ya Allah. Jangan jadikan kami anak yang durhaka. Jangan jadikan kami anak yang melawan, yang merasa lebih hebat, merasa lebih pintar daripada orang tua kami ya Allah. Karena kami yakin jika memang nanti orang tua kami sudah Engkau panggil, tidak ada lagi ya Allah kata-kata yang selalu ada ya Allah. Tidak ada panggilan lagi, tidak ada lagi sosok yang selalu menyayangi kami ya Allah. Matikan ya Allah, meninggalkan dalam keadaan yang husnul khatimah ya Allah, ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, tolong lapangkan kubur mereka ya Allah. Berikanlah cahaya, berikanlah ampunan ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah untuk mereka ya Allah. Dan jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang telah kami buat yang dulu ya Allah. Jadikan kami menjadi pribadi lebih baik lagi. Jadikan perkataan kami, perbuatan kami, dan seluruh hal yang kami lakukan mendapat ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.